Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan juga aktivitas pagi hari ini luar biasa, bisa dikatakan begitu. Kalau melihat dari sisi cuaca, ini kita juga bisa dikatakan mendukung untuk kita melakukan pekerjaan yang luar biasa di pagi hari ini. Dan tentunya di setiap hari Senin tanggal 7, setiap jam 7 sampai jam 8, kita juga ada program yang luar biasa, yaitu Dinamika Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021, kita membahas tentang perlukah Jawa Timur impor beras. Dan program Dinamika Jawa Timur ini sendiri juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, serta LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Mahardika Kota Blitar, Radio Pradia Suara Tuban, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Suara Jombang, Radio Suara Sampang, Radio Suara Ngawi, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Magetan Indah, Radio Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nanti Anda juga bisa ada peluang ya sahabat pendengar dan pemirsa di 031 896 1514 atau di WA kami 0821 3264 1009. Anda juga bisa berdiskusi atau bertanya dengan narasumber terkait tema di program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, perlukah Jawa Timur impor beras? Karena kita tahu ya, panen raya sudah di depan mata, stok beras masih tersedia. Tapi muncul kabar adanya impor beras. Bagaimana dengan Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai satu di antara provinsi lumbung padi? Nah, terkait dengan hal ini, agendanya sebenarnya bersama nanti ada Pak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tapi beliau sepertinya pagi hari ini, informasi yang kami terima, ada rapat koordinasi dengan Ibu Gubernur ya, terkait dengan stok bahan pangan di jelang Ramadan dan Lebaran. Jadi nanti ada peluang juga untuk bergabung dengan beberapa narasumber yang lain, di antaranya dengan Insinyur Satoto Berbudi MSI. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Lalu juga dari akademisi ada Ibu Ira Puspitasari STMD PhD. Beliau adalah koordinator program studi Magister Analitika Data Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER. Baik, saya sudah tersambung dengan dua narasumber, langsung saja saya sapa satu persatu. Selamat pagi Pak Satoto dan juga selamat pagi Bu Ira, apa kabar? Iya, sebentar, ini kelihatannya audionya tidak terdengar di sini. Mohon izin sebentar ini Pak Satoto dan juga Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Satoto? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ada Ibu Ira. Selamat pagi Bu Ira. Assalamualaikum. Iya, sepertinya sebentar Bu. Mohon maaf. Ini saya juga suaranya belum terdengar di sini nih, Bu Ira. Iya. Bisa dicoba lagi Bu Ira, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar Pak? Iya, sudah terdengar jelas ini. Mohon maaf ada sedikit kendala tadi, tapi sekarang sudah terdengar jelas. Sehat ya Bu Ira ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, pagi hari ini kita membahas tentang perlukah Jawa Timur untuk impor beras. Karena ada fenomena menarik ketika beberapa waktu lalu polemik soal impor beras ini yang sempat kita baca dan juga kita lihat di berbagai media. Ternyata hal ini juga dibantah oleh Joko Widodo Presiden, di mana selama 3 tahun sampai Juni 2021 Indonesia tidak impor beras. Tapi mengutip dari kompas.com, ternyata data dari BPS. Nah, ternyata di beberapa tahun tersebut
Indonesia pernah impor beras mulai dari tahun 2019. Indonesia mengimpor beras hampir setengah juta ton. Kemudian di tahun 2019 juga melakukan impor beras. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya impor beras itu masih perlukah, karena kita lihat di Jawa Timur itu kan memang, atau secara umum di Indonesia itu kan masyarakat konsumsinya adalah beras begitu ya. Tapi sebelum kita menuju ke materi yang kita bahas untuk pagi hari ini, Pak Satoto dan juga Bu Ira, izinkan saya menghadirkan dulu apa yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur ketika melakukan kunjungan ke Subdivre Gudang Bulog yang ada di kawasan Buduran, Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pergerakan penyerapan beras masyarakat dari 1.500 ton per hari ini insya Allah akan bergerak menjadi 2.000 ton per hari. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita semua hasil dari catatan BPS yang dirilis Maret ini. Jawa Timur sekarang adalah produksi beras terbanyak di Indonesia, yang sebelumnya Jawa Tengah tertinggi, sekarang Jawa Timur tertinggi. Jadi produksi padi kita dengan Jawa Tengah yang dulu tertinggi itu kita hampir 500.000 ton lebih tinggi dari Jawa Tengah. Kemudian beras kita sekitar 300.000 ton lebih banyak dari Jawa Tengah yang dulu tertinggi. Itu artinya bahwa stok padi dan stok beras kita itu berlimpah sampai dengan akhir Mei. Maka saya juga ingin memastikan bahwa serapan beras yang sedang pada proses menuju puncak panen ini akan terus ditingkatkan oleh Bulog. Dan saya juga sudah menyampaikan usul kepada Bapak Presiden, jikalau ada beras yang harus diserap, jangan sampai harga beras itu di bawah HPP, maka seperti tahun yang lalu ada Bank Himbara yang akan ditugaskan oleh Presiden untuk menyerap beras yang hari ini sedang menuju puncak panen. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, itu tadi yang dikatakan oleh Kofifa Indar Parawasa, Gubernur Jawa Timur saat meninjau gudang Bulog Subdivre wilayah Surabaya Utara di Buduran, Sidoarjo beberapa waktu lalu. Jadi menurut Ibu Kofifa tadi, stok beras sampai dengan Juni atau sampai dengan pertengahan tahun ini bisa dikatakan aman. Nah, lebih jauh mengenai hal ini saya coba ke Pak Satoto. Pak Satoto, Jawa Timur kan bisa dikatakan sebagai produsen dan juga lumbung pangan atau lumbung beras di Indonesia, begitu ya. Sampai sejauh ini Pak, apakah Anda punya catatan mengenai stok beras sembako utama ini, bisa dikatakan begitu, karena mengingat penduduk di Jawa Timur itu kan jumlahnya hampir 40 juta jiwa begitu. Apakah bisa dikatakan cukup aman atau kita sebenarnya itu masih minus? Monggo Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada acara pagi ini saya sampaikan sesuai dengan yang diamanatkan Ibu Gubernur bahwa sebenarnya siklus tahunan luas tanam di Jawa Timur ini cukup stabil sebenarnya. Dari sensra 1,2 juta hektar lahan baku irigasi kita, kalau kita konversi perubahan iklim maju mundurnya pertanaman, untuk April ini ada luas panen yang luar biasa, yaitu 974.000 hektar. Kalau kita konversi menjadi beras, itu diasumsikan sekitar 3 juta ton beras.
Sampai hari ini kita dengan Kementerian Pertanian pun berusaha untuk mensikapi kejadian yang di masyarakat berkaitan dengan supply demand-nya, yaitu serap gabah. Berarti supply lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Meskipun pada posisi saat ini iklim curah hujan masih lumayan tinggi, mestinya ada kecenderungan menurun curah hujan itu. Tetapi dengan gerakan serap gabah ini, Jawa Timur dalam pengertian surplus, karena ada kelebihan untuk April sampai April nanti itu sekitar 900.000 ton. Kenapa asumsi surplus? Karena ada kelebihan 1,9 juta ton produk di tahun panen 2020 yang disampaikan tadi Ibu Gubernur bahwa kita menurut BPS itu menduduki ranking pertama untuk Jawa, setelah kemudian Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya rasa yang berkaitan dengan ketakutan terhadap posisi minus beras Jawa Timur itu hanya terjadi produksi 2016 saja sebenarnya. Tinggal tingkat konsumsi masyarakat dengan kondisi saat ini masih stabil. Tetapi ada dua tugas utama yang memang tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah menjaga ketersediaan beras konsumsi untuk masyarakat. Dalam tanda kutip, memang di samping ketersediaan yang harus kita push, yaitu adalah pengendalian terhadap turun naiknya harga gabah kering giling di tingkat petani. Saya rasa itu untuk sementara yang disampaikan, jadi masih surplus 902.000 ton untuk April nanti, saya rasa demikian. Baik, bisa dikatakan masih aman begitu Pak ya. Tapi di sisi aman, ya, insya Allah aman. Tapi jenengan tadi sampaikan bahwasannya supply ini lebih tinggi daripada demand, sehingga kalau boleh dianalogikan berarti harga gabah di petani ini mengalami penurunan dong Pak? Memang dinamisasi siklus tahunan di ketika curah hujan tinggi, bahwa kualitas panen petani ini yang kurang bagus karena terendam di wilayah Pantura misalnya, seperti wilayah tengah barat juga, itu karena curah hujan tinggi. Kalau tidak segera dipanen pada posisi umur panen yang sebenarnya mendekati panen, akhirnya permintaan terhadap gabah kering giling ini menurun karena dari sisi pengangkutan dan panennya juga mengalami kesulitan. Ini yang menimbulkan dalam tanda kutip serapan ini yang terhambat, ya terhambat. Akhirnya permintaan menjadi tidak secepat ketika di musim kering dibandingkan dengan musim penghujan ini. Artinya memang siklus tahunan di musim penghujan ini memang durasinya seperti itu. Tetapi dari aspek data kegagalan panen karena faktor terendam banjir itu masih di bawah minimal. Jadi tidak menjadi aspek yang kita takutkan. Saya pikir begitu saya rasa. Baik. Kalau dibuat rata-rata per hari masyarakat Jawa Timur itu konsumsi berasnya 1.500-2.000 ton. Betul begitu ya Pak Satoto ya? Betul. Jadi saya menggunakan asumsi surplus tahunan saja. Artinya angka minus Jawa Timur ya hampir kecil sekali untuk itu. Karena contoh yang tadi, serap gabah ini kan menunjukkan suplainya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Itu. Kecuali kalau serap gabah ini tidak kita lakukan, berarti demand-nya lebih tinggi. Kecepatan penjualan petani dalam mendukung kesejahteraan mereka itu tidak terkooptasi dengan
dengan curah hujan ini. Jadi artinya ada signifikansi antara kebutuhan masyarakat pada musim penghujan ini itu lebih rendah. Akhirnya serap gabah ini, karena masalahnya ada di serap gabahnya, bukan di kebutuhan petaninya, kebutuhan masyarakat terhadap beras itu sendiri. Jadi isunya belum ada kekurangan beras pada saat ini. Baik. Di saat stok yang bisa dikatakan tinggi dibandingkan dengan permintaan, berarti bisa dikatakan sampai dengan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nanti untuk harga beras di tingkat konsumen ini juga aman begitu ya Pak Satoto ya? Atau kalau tidak? aman untuk harga berasnya. Yang bermasalah kan dalam tanda kutip yang di tingkat GKG kering sawah. Ini yang kita sedang koordinasi terus dengan Kementerian Pertanian berkaitan dengan serap gabah ini. Karena serap gabah ini kalau tidak kita lakukan secepatnya, di musim MK nanti akan panen yang lebih besar lagi. Jadi akan ada suplai yang lebih besar itu. Baik. Jadi mensikapinya adalah panen berikutnya itu. Baik, Pak Satoto, barangkali Anda punya data untuk panen raya ini di beberapa daerah di kantong-kantong pertanian di Jawa Timur itu mulai kapan dan di mana saja itu, Pak? Ya, siap. Jadi untuk luas panen di Jawa Timur itu antara Maret dan April 2021 ini. Ini siklusnya terus-menerus setiap tahun. Memang kalau kita melihat posisi panen itu dari Pantura menuju ke timur. Jadi bergeraknya dari Pantura ke timur tengah. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi dari Lamongan, dari Tuban, kemudian menuju arah ke Jember dan Banyuwangi, kemudian posisi tengah. Akhir di bulan April nanti, karena April itu ada luas tambah tanam yang cukup besar juga di bulan April. Gitu. Baik, jadi bisa disimpulkan kalau untuk produksi beras atau padi di Jawa Timur ini surplus dan tidak perlu impor lah ya. Kemudian apakah Jawa Timur juga ketika mengalami surplus ini juga mengekspor dalam tanda kutip ke daerah lain? Karena kita tahu kalau komoditas beras ini kan tidak bertahan lama begitu Pak ya? Betul. Jadi kalau kita ngomong beras ya memang ini dalam kapasitas, kalau kita ngomong petik kemas itu posisi kemas memang tidak pada posisi tentunya di tingkat lapangan dari produsen dan semuanya. Memang dikatakan ya kita konsumsi kita kan cukup sekitar dari jumlah penduduk sekitar 40 juta itu kan, itu kalau kita sampaikan bahwa kita dalam setiap tahun surplusnya hampir 1,5 juta untuk 2021. 1,5 juta ton. Ya, 1 juta ton. Karena konsumsi beras Jawa Timur itu sekitar 4,24 kisaran sampai 5 juta ton begitu dari nasional yang 29 sampai 30 juta ton. Jadi Jatim andil hampir 4-5% dari kontribusi nasional untuk angka kontribusinya gitu. Baik. Jadi dari angka kontribusi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur punya kelebihan stok gitu ya. Iya, untuk kelebihannya akhirnya dibawa kemana Pak? Apakah memang tetap istilahnya dalam tanda kutip ngendon di gudang Bulog atau dikirim ke daerah-daerah lain? Tidak, Jawa Timur ini kan punya mediasi wilayah timur, 16 provinsi di wilayah timur. Artinya kalau kita ngomong kenapa potensi produksi kita dari produktivitas dan terhadap produksi padi GKS maupun GKG, karena kelebihan kita juga punya potensi produksi benih yang merupakan kebutuhan standar petani Jawa Timur, karena sudah dipenuhi hampir 100% dari produsen Jawa Timur, itu kelebihannya. Benih pun juga hampir 20% ke seluruh Indonesia untuk kebutuhannya, jadi untuk keluar 20%. Seperti halnya kita surplus ini tentunya kan
untuk kebutuhan terutama di wilayah timur Indonesia gitu. Iya, baik. Ya, karena kita tahu Provinsi Jawa Timur ini kan bisa dikatakan gate untuk wilayah Indonesia Timur ya. Di situ ada Nusa Tenggara, kemudian Maluku dan Papua dan sebagainya. Jadi kalau memang oversupply seperti yang tadi Anda sampaikan, jadi dikirim ke daerah-daerah lain yang kebetulan mereka mungkin untuk sisi pangan masih relatif kurang begitu ya Pak Satoto ya. Baik, saya ke Ibu Ira. Bu Ira. Ya Pak. Iya, kalau tiap tahunnya ini kan surplus begitu ya Bu ya. Kalau seperti yang saya sampaikan yang disampaikan oleh Pak Satoto tadi. Kalau dari perspektif akademisi ya Bu ya, surplus seperti ini apakah nanti akan bertahan lama atau memang ini temporary? Dalam pengertian begini, kita tahu bahwasanya penduduk semakin bertambah, kemudian lahan pertanian juga semakin berkurang. Barangkali Anda punya catatan mengenai hal ini. Monggo Bu Ira. Baik, terima kasih Pak. Untuk surplus, apakah ini akan bertahan atau tidak, kita bisa lihat sebenarnya dari histori data yang ada di instansi-instansi pemerintah terkait. Kemudian kalau dari perspektif analitika data, semua data yang bisa dikumpulkan mulai dari tingkat petani, kemudian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, lalu di koperasi, dan seluruh instansi-instansi terkait, ini bisa diproses, kemudian dari situ bisa dianalisis. Misalnya rata-rata surplus ini bisa bertahan berapa lama. Demikian pula memang salah satu masalah di pertanian di Indonesia ini adalah penyusutan lahan, kemudian bidang pertanian yang tidak terlalu menarik bagi generasi muda, terutama generasi milenial. Jadi jumlah petani itu ada kecenderungan turun, padahal jumlah penduduk Indonesia itu semakin meningkat. Betul. Nah, akibatnya ini ya diharapkan ada peningkatan efektivitas atau produktivitas lahan, sehingga yang tadinya misalnya produksinya sekian itu bisa ditingkatkan. Nah, tentu saja di sini kajian analitika data bisa berperan. Iya, baik. Menarik apa yang Anda sampaikan, dan ini memang juga menjadi kekhawatiran bagi kita semua karena masyarakat Indonesia pada umumnya ya, ini kan konsumsi, kalau orang Jawa bilang nek gak mangan sego berarti gak mangan atau belum makan begitu ya, meskipun kita sudah makan makanan kecil dan sebagainya. Nah, kalau Anda melihat memang ada kecenderungan, oke lah kalau di tahun-tahun sekarang ini dan juga beberapa tahun ke depan kita mungkin aman begitu ya untuk mengkonsumsi beras. Bagaimana dengan puluhan tahun yang akan datang, yang ini juga akan berdampak pada anak cucu kita apabila kita masih menjadikan beras ini menjadi makanan utama kita. Ada solusi atau mungkin langkah-langkah apa yang perlu dilakukan kalau dari pengamatan Anda ini, Bu Ira? Baik Pak, kalau untuk bahan makanan pokok, memang ketergantungan kita terhadap beras itu sangat tinggi. Nah, di sini saya rasa perlunya adanya diversifikasi bahan pokok, bahwa makanan pokok untuk karbohidrat itu tidak hanya nasi, tapi juga ada bahan-bahan lainnya yang bisa jadi nilai gizinya lebih baik, kandungan proteinnya mungkin lebih baik dan lebih bergizi. Kemudian itu yang pertama, dan saya rasa dari pihak Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong adanya diversifikasi bahan makanan pokok tadi. Lalu saya juga pernah mendengar adanya, saya lupa ini di daerah mana, gerakan tanpa nasi selama 1 hari. Jadi tujuannya untuk melatih masyarakat supaya bisa mengkonsumsi bahan makanan selain beras. Kemudian solusi yang kedua tadi, memang dari salah satu penelitian, ini dikhawatirkan sekitar tahun 2050 jumlah petani akan semakin menurun dan ini berdampak pada ketahanan pangan jika tidak diantisipasi. Karena yang saya sampaikan tadi, bagian bidang pertanian ini kurang diminati oleh generasi milenial, generasi muda sekarang. Karena asumsinya ini kerjanya keras, kerja fisik, kemudian tingkat kesejahteraannya tidak seperti yang diharapkan. Sehingga salah satu solusi lain yang bisa diimplementasikan di sini adalah mulai mengimplementasikan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Paling tidak kita bisa mulai secara
bertahap, data yang sudah ada ini bisa dikelola lebih baik lagi, lebih terintegrasi, sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil itu betul-betul tepat, data driven, sesuai fakta yang terjadi di lapangan, dan harapannya ini juga bisa memberikan kesejahteraan bagi para petani. Demikian. Baik, Bu Ira. Ya, Pak Satoto dan juga Bu Ira, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan bahas kembali di program Dinamika Jawa Timur ini dengan tema kita, perlukah Jawa Timur impor beras? Tapi di sisi lain, Anda sahabat, pendengar dan pemirsa, Anda juga masih tetap bisa berinteraksi untuk bertanya, berdiskusi mengenai bahan komoditas utama ini, yakni beras, di 0821 3264 1009 atau di line telepon kami 031 896 1514. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2021-2026. Persyaratannya, pria wanita warga negara Indonesia minimal umur 35 tahun berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani, dengan surat keterangan dokter, minimal pendidikan S1, D4, dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Untuk calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, atau profesi. Pendaftaran dimulai tanggal 24 sampai 31 Maret 2021. Untuk pengajuan permohonan bisa di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat nomor 9 Sidoarjo. Pada hari kerja dan jam kerja tentunya mulai jam 9 pagi sampai 2 siang. Info lengkap hubungi Syahroni Ahmad 0812 3509 755 0812 3509 755. Informasi dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air.
Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052, 081 230 55052. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Perlukah Jawa Timur Impor Beras bersama Insinyur Satoto Berbudi MSI. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Ibu Ira Puspitasari STMT PhD, beliau Koordinator Program Studi KPS Magister Analitika Data Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, sebelum ke Pak Satoto dan juga ke Bu Ira kembali, saya coba ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan ini. Mohon izin Pak Satoto, Bu Ira, saya coba ke redaksi untuk mengikuti beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat pendengar lewat WA atau SMS. Ya, baik, Rizka. saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, satu dari Facebook, dua dari WA. Yang pertama, Yulia dari Facebook. Kalau ingin petani kita produktif di sektor pangan, berilah edukasi dan perhatian kepada para petani agar mereka semangat berproduksi. Harusnya pemerintah meningkatkan swasembada pangan, karena ketahanan pangan bagian dari ketahanan sebuah negara juga. Pemerintah harusnya bisa melihat kapan masa panen tertinggi dan masa paceklik biar kebijakan impor tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan. Iya, untuk yang WA? Dengan adanya wacana impor beras ini, harga gabah jadi anjlok. Kalau sudah begini jelas petani yang rugi. Mereka bisa menanam kembali saja sudah syukur. Yang ingin ditanyakan Bu Yulia, yaitu adanya wacana impor beras yang berbarengan dengan panen raya. Apakah ini adalah bagian dari strategi pemerintah agar harga beras stabil? Yang kedua dari WA redaksi, dari Jai di Porong. Indonesia ini kan sebenarnya punya potensi yang besar di bidang pertanian, tapi kenapa sampai sekarang belum bisa swasembada? Apakah masalahnya di ketersediaan lahan di SDM atau seperti apa? Yang ketiga dari Dedik di Candi. Jawa Barat tahun ini mengadakan program petani milenial untuk membangkitkan semangat anak muda untuk bertani. Apakah Jawa Timur tidak memiliki program serupa? Karena kalau impor ini dilakukan terus kan lama-lama juga dampaknya buruk untuk negara. Iya, oke. Terima kasih untuk beberapa sahabat pendengar pemirsa tadi yang saya catat. Ada Mbak Yulia, ada Pak J di Porong, dan juga ada Pak Dedi ya. Pak Dedi ini mungkin di mana ini? Di Sidoarjo kah? Atau di kabupaten kota yang lain? Ya, saya ke Pak Satoto. Pak Satoto, ada tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak? Monggo. Terima kasih. Jadi kalau kita ngomong petani ya, petani kita kan saya kategorikan ada istilah-istilah, petani pemilik, petani penggarap, kemudian tenaga kerja. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah tenaga kerja. Jadi dalam tanda kutip kita sampaikan bahwa tenaga kerja yang berkaitan dengan bidang pertanian itu memang sudah ada penurunan yang drastis. Makanya diperlukan yang disampaikan oleh Ibu Ira tadi adalah mekanisasi, tentunya ini disebut teknologi. Memang sudah bersentuhan dengan itu, tetapi budayanya masih belum sepenuhnya, karena hanya yang diminati sekarang karena masih ada kepentingan interest dalam pengertian ada beberapa tenaga di kelompok-kelompok petani yang memang harus tetap diadopsi. Jadi kalau kita menggunakan dalam hamparan 1 hektar lahan full mekanisasi, ada beberapa tenaga kerja yang memang tidak bisa teradopsi.
Nah, salah satunya tadi kalau kita ngomong edukasi, kita sudah mengarah kepada edukasi berkaitan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut, terhadap berkaitan dengan olah lahan menggunakan traktor, kemudian tanam dengan transplanter. Yang masih banyak diminati sekarang adalah panen yang menggunakan combine harvester. Memang kalau ini saya jawab secara umum ya, karena kalau dalam tanda kutip import itu dalam pengertian kan pemerintah dalam pengertian itu, karena provinsi, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ini kan punya masing-masing aspek-aspek pengendalian dan kelebihan masing-masing provinsi itu. Jawa Timur dalam pengertian sampai sekarang ini ya kita ngomong masih surplus, jadi tidak ada kepentingan impor itu dalam rangka mencukupi kebutuhan nasional, tidak hanya kepentingan provinsi-provinsi tertentu. Kemudian tadi disampaikan bahwa potensi kita memang tadi penyusutan lahan itu menjadi sebuah proses perhatian yang luar biasa karena tidak sebanding dengan pertambahan penduduk yang luar biasa. Saya setuju tadi memang bagaimana gerakan pola makan, diversifikasi makan ini yang tidak pernah sukses story ya, karena tetapi saya optimis generasi milenial kita ini kan sudah selera makannya sudah luar biasa sebenarnya kalau menurut saya. Artinya konsumsi berasnya sudah tidak lebih tinggi dari konsumsi beras sebelum generasi milenial itu muncul. Memang adopsi berkaitan dengan ketahanan pangan khususnya Provinsi Jawa Timur cukup kuat karena semua berkaitan dengan pertanian itu ujung tombaknya ada di Jawa Timur. Hanya yang perlu ada upaya peningkatan untuk budaya tadi yang sampaikan Ibu Ira tadi mengenai diversifikasi, pola makan dan sebagainya. Tanpa itu hubungan instansi terkait yang berkaitan dengan itu tentunya akan menjadi kata kunci. Kemudian kalau program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur memang sudah ada perintah gubernur berkaitan dengan pemberdayaan pemuda dan masyarakat milenial, artinya itu. Tetapi by proses kita harus melakukan pemetaan lebih dahulu berkaitan dengan kebutuhan potensi terhadap selera pemuda itu. Edukasi penting, tetapi yang kita inginkan adalah output dari edukasi itu sendiri, bukan mengedukasi kemudian pada saat mereka menjadi alumni edukasi terjadi kemandekan di dalam proses regenerasi dan keberhasilan di success story di bidang yang dia tekuni itu. Saya rasa demikian. Iya, baik. Sebelum ke Bu Ira, boleh saya bertanya lagi, Pak. Ini saya masih ingat ketika dulu waktu masih kecil, ini zamannya Pak Harto waktu itu jadi presiden kan ya. Beliau seringkali turba ke lahan-lahan pertanian dan mengunggulkan yang namanya varietas bibit unggul padi hibrida dan sebagainya. Apakah untuk teknologi atau inovasi bibit padi atau penggarapan dan sebagainya itu masih terus dilakukan, Pak, sampai sekarang, Pak? Terima kasih. Jadi untuk saya sampaikan, kebetulan saya juga membidangi lama di perbeningan. Memang Jawa Timur satu kehebatannya ketersediaan benihnya. Jadi dari hamparan total 2020 1,7 juta hektar luas lahan panen itu dicukupi dengan produksi benih Jawa Timur sendiri. Memang kalau kita ngomong sampaikan di era lama, itu jenis-jenis varietas itu sangat berbeda. Ini akhirnya merubah pola perilaku. Kalau di era lama itu semua beras itu pro. Ya, ada BB36, IR74 dan sebagainya pada era-era orde lama itu. Tetapi pada masa sekarang semua jenis berkualitas beras itu pulen sebenarnya. Jadi kategorinya ya akhirnya menimbulkan
selera makan yang lebih tinggi, ya, ini tingkat konsumsinya menjadi lebih tinggi. Ini yang tentunya ada pola-pola selera konsumsi beras di seluruh Indonesia itu berbeda. Kalau Sumatera, Kalimantan itu lebih cenderung ke pera, ya. Tapi kalau Jawa berharap yang pulen, ya, belum itu. Makanya beras premium cukup laku keras di Jawa itu. Tetapi memang ada upaya sosialisasi terhadap jenis-jenis produksi, jenis-jenis varietas unggul, terutama hibrida tadi. Jadi kalau kita ngomong dari 1,7 juta hektar lahan panen, itu kan produksi DKG-nya 9,94 juta ton. Artinya itu masih menggunakan varietas-varietas hibrida yang memang secara spesifik yang disebut keunggulan itu tidak hanya produksi atau produktivitasnya saja, tetapi ketahanan terhadap hama penyakit, kondisi sesuai dengan agroklimat dan sebagainya. Nah, padi hibrida itu memang terkendala terhadap agroklimat dan serapan teknologi yang memerlukan agroinput yang lebih tinggi, tetapi memang ada ketergantungan parennya yang dari luar negeri, meskipun undang-undang diatur maksimal budidaya di Indonesia maksimal pengembangan maksimal 2 tahun, itu diatur undang-undangnya. Kendalanya hanya di situ. Salah satunya yang saya sampaikan, hanya di pola diversifikasi pangan itulah yang akan menyelamatkan kondisi lahan kita, karena ada penyusutan lahan yang tidak pernah bisa menggantikan produksi lagi, kecuali memang diketemukan varietas unggul yang mampu memproduksi yang lebih tinggi dari era sekarang ini. Saya rasa demikian. Iya, mungkin varietas unggulnya kalau satu petak lahan sawah ini biar regulernya itu 1 ton, contohnya ya Pak ya. Barangkali ditemukan satu inovasi atau teknologi, satu petak lahan biasanya 1 ton menjadi 10 ton begitu ya Pak ya. Ya, lebih dari 10 ton. Ya. Lebih dari 10 ton. Jadi harapannya meskipun ada penyusutan lahan, tapi karena inovasinya, teknologinya juga pertanian ini lebih maju, ini kan bisa mengcover adanya jumlah lahan yang berkurang. Ya baik, saya ke Bu Ira. Bu Ira. Ya Pak. Ya, dari beberapa pertanyaan yang masuk tadi lewat WA, SMS ke redaksi, ada yang menarik bahwasanya milenial ini di Provinsi Jawa Barat sudah diedukasi untuk bisa menjadi seorang farmer atau istilahnya itu petani begitu. Tapi di sisi lain kalau kita melihat anak muda sekarang itu kan ya tadi seperti yang sudah Anda singgung, mulai dari hasilnya juga mungkin bisa dikatakan nggak seperti kerja di kantoran, lalu juga capek dan sebagainya. Barangkali usulan atau masukan apa ini yang perlu dilakukan atau yang ditujukan kepada kita semua ini? Selain juga kita memang perlu diferensiasi pangan begitu ya, jadi nggak melulu hanya makan beras atau nasi gitu aja. Monggo Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi salah satu di sini yang bisa dilakukan untuk menarik generasi muda untuk mau bekerja di bidang pertanian itu tadi yang saya sampaikan adalah dari sisi teknologi. Jadi misalnya sekarang sebenarnya sudah digagas juga menggunakan aplikasi yang bisa menghubungkan atau membantu penyerapan bahan-bahan produk hasil pertanian langsung ke konsumen. Misalnya berbagai macam aplikasi yang sudah ada sekarang seperti Tani Hub, Sayur Box dan lain-lain. Kemudian penggunaan Internet of Things, sensor-sensor yang bisa ditanamkan di lahan-lahan pertanian itu nanti bisa untuk mengukur kualitas tanahnya, kemudian kualitas panen dan lain-lain. Nah, ini nanti datanya juga bisa diolah lebih lanjut dan juga nanti bisa dilakukan analisis dengan machine learning dan seterusnya. Nah, ini saya rasa bisa menarik generasi muda karena sejak awal generasi muda terutama yang milenial ini sejak kecil sudah familiar dengan teknologi dan sudah banyak dimudahkan dengan kehadiran teknologi. Sehingga harapannya mulai
dikenalkan atau mungkin diintensifkan lagi penggunaan teknologi di pengolahan pertanian dengan tidak meninggalkan karakteristik pertanian yang ada sekarang di Indonesia. Tapi penggunaan teknologi itu untuk mendukung pertanian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitasnya, tapi tidak untuk menggantikan. Saya rasa demikian. Kita berharap juga mudah-mudahan negara kita yang dikenal sebagai negara agraris ini akhirnya tidak menjadi sejarah begitu ya. Dulu pernah dikenal sebagai negara agraris, tapi mudah-mudahan dengan satu langkah inovasi, kebijakan atau apapun itu istilahnya, jadi negara kita masih bisa mencukupi minimal untuk kebutuhan warga negara masyarakatnya sendiri. Baik, Pak Satoto terakhir terkait dengan Jawa Timur perlukah impor beras, tapi memang tadi sudah Anda sampaikan ada surplus dan sebagainya. Apa ini yang bisa jenengan sampaikan kepada kita semua ini Pak Satoto, monggo. Jadi saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Gubernur dalam press release-nya bahwa Jawa Timur masih memungkinkan ketersediaan beras cukup sampai triwulan pertama ini. Dan harapannya dalam rangka mendukung kepentingan Jawa Timur untuk andil dalam ketersediaan pangan nasional, ini tentunya menjadi bagian dari yang tidak harus kita abaikan, karena posisi Jawa dan posisi Jawa Timur masih menjadi andalan nasional dalam suplai pangan nasional. Jadi harapan memang Ibu menyampaikan bahwa kita masih, Jawa Timur terutama, masih belum memerlukan impor beras tersebut. Saya rasa demikian, terima kasih. Tapi sampai sekarang belum pernah impor ya Pak ya? Jadi pengertian import ini kan kalau di dalam konteks pemerintah pusat itu hanya memerlukan rekomendasi pemerintah provinsi. Jadi kalau kita masih cukup, ya kita tidak merekomendasi itu untuk masuk di wilayah Jawa Timur, saya rasa itu. Iya, jadi bisa dikatakan Jawa Timur ini sudah mampu dan teruji dalam soal swasembada pangan, bahkan surplus sampai dikirim ke daerah-daerah yang lain begitu ya Pak ya? Iya, betul ya. Baik. Pak Satoto, Bu Ira, terima kasih untuk waktunya atas peluangnya untuk bergabung dalam program Dinamika Jawa Timur. Tentunya dengan adanya pernyataan dari pihak pemerintah dalam hal ini bahwasanya stok beras masih aman sampai kurang lebih pertengahan tahun ini, kita juga akhirnya tidak perlu merasa was-was atau berpikir yang menimbulkan polemik begitu ya. Dan kita percaya bahwasanya upaya dan langkah yang terus dilakukan oleh pihak pemerintah, semua pihak yang berkepentingan ini juga tetap menempatkan posisi Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki swasembada pangan yang luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Satoto, Bu Ira untuk waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat. Selamat pagi, terima kasih.